apa kabar? Bro, Kak? siapa? Cakep banget sih, ampun udah mau lebaran ya. Cakep banget semuanya. Ganteng. Ini bedaknya nomor berapa sih kagak ganti-ganti nih, lihat. Gimana sih ini tukang Erlan, gendang? THR-nya udah keterima kan? Udah. Ya bagus, Udah dong. alhamdulillah kita ikut seneng lah. Pokoknya Udah. kalau dapat THR Sobat Ambiar jangan cerita sama siapa-siapa ya. Takutnya diminta sama orang. Beneran, termasuk buat para istri di luar sana yang lagi menyaksikan buat Sobat Ambiar. Kalau dapat THR dari suami jangan bilang-bilang tetangga. Nanti ntar tetangga takutnya minjem segala macam, ya kan? Gak enak ya. Jangan Emang sombong benar? juga jadi bahan omongan. Oh gitu. Beneran, Sobat Iya, Ambiar. iya, iya. Ini kalau ngomongin soal cerita, lebih baik bercerita itu kalau istri sama suami. Heeh. Soalnya kenapa? Nggak mungkin kesebar karena nggak mungkin didengar. Ya. Masuk kanan, keluar kiri. Gimana jadi sih nggak nggak didengar. paham deh. Udah tua ternyata. Hun juga lu ya. Pokoknya Hun. nggak boleh bergosip. Ingat Nggak ini masih boleh. bulan puasa. Benar. Sabar-sabar, tahan-tahan ya. Betul. Nah ini mumpung di bulan puasa seperti biasa, kita juga mau berbagi rezeki buat Sobat Ambiar dalam Ambiar Berbagi Berbagi Berkah. Pertanyaannya seputar bintang tamu kita pagi hari ini. Ya betul sekali. Pokoknya harus nonton ya dari awal sampai akhir semuanya ada hadiah yang banyak banget pokoknya buat kalian. Ya, teleponnya- harus dihabisin tuh masih banyak. Banyak banget teleponnya ke nomor telepon 02179187770 untuk Jabodetabek atau 02179187711 untuk luar Jabodetabek Iya. ya. Oke. Kenapa dari tadi ngebahas soal istri karena bintang tamu kita yang pertama adalah seorang perempuan yang adalah seorang istri 13 tahun berumah tangga tidak pernah ada gosip piring sama sekali. Lurus terus sama suaminya. Adanya gosip sendok, garpu, ya kan. Tidak ada gosip piring, tidak ada piring terbang di rumahnya, harmonis katanya begitu. Iya. Apa Amin dong. rahasianya Sobat Ambiar ya? Kali ini kita akan hadirkan, ini dia seorang perempuan cantik, Nadila Ernesta. Nadila, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Kita matching loh. Wah, matching Iya loh, kan? berdua beneran matching banget. Apa kabar? Silakan. Kamu Matching sama banget aku sama pakai Rian loh. denim, pakai jeans gini. Ya ibaratnya itu kita kayak berada ambasador toko jeans di Cihamplas di Bandung dulu ada kayak begini, ya kan? Keren banget. Nadila gayanya hari Ernesta, ini. sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puasa lancar. Hari ini lagi nggak gila, teman-teman dari bulan lagi datang. Oh, Teman-teman dari dengan bulan kekuatan lagi datang. bulan ya. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kamu tuh sama Eno Netral udah 13 tahun bener ya? 13 tahun. 13 tahun. Pacarannya 5 tahun, jadi 18. Oh iya, hampir tahun 20 bersama. tahun. 18 tahun bersama. Gak bosan? Enggak sih. Mau bilang ada bosannya Udah dikit gak enak nggak ya? berasa. Nggak berasa ya, Nggak oke. berasa. Tapi apa satu kalimat yang bisa menggambarkan kebersamaan 18 tahun dengan seorang Eno? Apa ya? Partner kali ya. Partner dalam segala hal. Partner dalam segala Partner hal. dalam segala Kita mau kasih hal. lihat Itu dia, kuncinya 13 ya. tahun rumah tangga. Nadila Ernesta dan suami nggak ada gosip sama sekali. Ada. Nggak mungkin nggak lah, pasti mungkin. ada dramanya. Iya kan? Tapi dramanya tuh lebih ke kayak ngurus-ngurus anak, kayak gitu-gitu loh. Jadi kerjaan gitu kayak nggak boleh ngambil stripping karena harus aku antar jemput anak apa segala macam. Pokoknya anak tuh nggak boleh lepas dari aku gitu. Kamu Jadi, tuh anak berapa sih kalian? anak dua, Anak yang dua. udah 12 tahun sama Udah 10. besar. 12 sama 10. 12 sama 10. Kamu tadi bilang 13 tahun rumah tangga, 5 tahun pacaran. Betul. Pertama kali kenal Eno Netral itu dikenalin sama siapa dulu? Dikenalin sama teman. Ah. Nah justru dulu aku deket sama temennya. Oh. Abis itu ketemu lagi lah kita di suatu disco. Coba. Anak disco, Oh, zaman dulu disco ya? namanya disco ya. Zaman dulu anak diskotik, sekarang anak Anak narkotik. disco. Encok gitu Iya ya. kan? Apa namanya? Abis itu ketemu lagi setelah 6 bulan. Jadi aku tuh pacarnya cuman, hidup aku tuh pacarnya baru 2 kali. Jadi pertama kali pacaran 5 tahun, habis itu putus, jeda berapa lama pacaran sama Eno 5 tahun lalu nikah. No, oke. Kenal dari teman. Akhirnya membuat kamu saat itu tuh 13 tahun yang lalu, oke, Eno deh, Eno. Dia jadi suami gua. Padahal kan itu tuh zaman-zamannya Netral tuh lagi naik-naiknya banget, grupisnya banyak banget gitu. Iya nggak sih? Kan aku ngintil. Oh, kamu itu grup. Pengintil ya. Iya. So, apa yang membuat kamu yakin sama Eno Netral saat itu 13 tahun yang lalu? Apa ya, visi dan misi kita tuh lumayan hampir sama. Dan kita tuh ngejalanin selama 5 tahun, dia pasti ada ups and down-nya. Tapi kayaknya kita tuh bisa menyelesaikan masalah tanpa harus
lebay gitu loh. Jadi kayak ya udah kita ngejalannya santai, saling coba mengerti satu sama lain walaupun beda banget, gak bisa menyatukan dua kepala yang berbeda jadi satu kan. Jadi kamu sama Eno itu tipikal suami istri yang kalau menyelesaikan masalah seperti apa? Kita mah silent treatment dulu. Iya. Iya kan, silent treatment. Berapa lama tuh silent treatment? Nggak, ya tergantung. Terlama kayaknya 3 hari kali ya, habis itu kayak... Lama juga loh 3 hari. Iya tapi tetap ada makan apa. Nah Tapi gitu. nggak mau ngomongin masalah? Nggak mau ngomongin masalah. Sampai akhirnya udah reda baru kita kayak sebenarnya ya kita tuh gini. Dua-duanya tuh sama kayak begitu? Ya, nah kita tuh akhirnya jadi patternnya jadi kayak gitu karena dari pacaran kayak gitu. Oke. Terus cara kalian selain dengan silent treatment dalam tanda kutip, maksudnya didiemin dulu kalau ada masalah biar nggak kan? terlalu meledak gitu. Biar emosinya tuh kalem dulu deh, nggak diomongin saat itu juga. Apa yang membuat, menurut kamu, apa yang membuat hubungan kamu sama Eno tuh tetap harmonis sampai dengan sekarang? Nggak pernah tuh kita dengar gosip miring, kalian ada masalah atau sejago itu kalian menutup masalah? Amin, jangan sampai ada ya. Apa ya? Kayaknya cuman pertama ya komunikasi menurut kita dengan silent treatment kita itu adalah cara yang benar untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi kayaknya mungkin itu kali ya yang bikin kita tuh jadi kayak kelihatannya adem ayem aja dan kita bukan modelan orang yang kesel sedikit sosial media. Kan ada kan Tapi kamu ngeliatnya gimana sih? Maksudnya kamu kan millennials ya? Iya. Iya kan? Kamu tuh melewati dari era sosial media belum ada sampai sosial media ada. Dan kamu juga punya teman-teman yang memang mereka memilih untuk menyimpan rahasia atau rumah tangganya tanpa harus di-up ke media sosial. Tapi banyak juga selebriti yang kayak gitu, pasangan selebriti yang kayak gitu. Betul. Kamu ngeliatnya gimana pasangan selebriti yang punya rumah tangga, punya masalah di-up ke sosial media? Ya, menurut aku sih kayak menjadi konsumsi publik aja. Kalau aku bukan orang yang seperti itu. Jadi kayak kalau mereka mungkin pengen menaikkan engagement mungkin ya. Kalau aku sih enggak sih. Jadi mungkin kalau misalnya mereka yang teman-teman yang emang gampang lah jarinya untuk ada Enteng jari banget ya kan? gitu-gitu. Ya itu pilihan mereka aja. Aku sih cuma bagian dari Ya, tapi tadi menarik sekali dibilang cara yang benar menyelesaikan masalah sama suami itu kayak apa? Cara yang benar. Kecuali komunikasi ya, kita tahu komunikasi harus dijaga. Tapi kalau lagi ada masalah yang kayaknya harus dihadapi dan cukup berat, itu gimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya cukup berat. Tetap kita mencari jalan keluarnya berdua sih selalu. Gimana caranya dari masalah anak-anak. Anak-anak kan setiap anak-anak juga punya masalah masing-masing kan. Nggak melibatkan orang lain seperti orang tua. Iya pernah nggak? Ngelibatin orang tua pernah nggak? So far tidak. Tapi aku pernah lah ada masalahnya kayak aku nggak mau tinggal di sini lagi. Aku kabur dari mama gitu. Ada lah. Kamu kalau berantem begitu, anak tuh pernah denger nggak tuh? Pernah, pasti ya pernah. Tapi anak aku kebetulan sudah agak lumayan Dewasa. balik kan. Jadi dia suka nanya, panggil aku Mamu. Karena memang dia sendiri yang bikin, bukan aku yang nyuruh ya. Udah gitu terus dia kayak, Ari oke gitu. Kayak gak apa-apa, kayak aku lagi berantem sama kamu lagi berantem sama adik kamu aja gitu. Jadi aku kasih taunya dengan cara-cara yang anak-anak bisa terima lah. Nadila, apa perubahan terbesar seorang Eno Netral setelah menikah sama kamu yang kamu lihat? Eno itu ternyata dengan bentukan dia yang seperti itu, dia itu amat sangatlah family man. Bentukannya dia seperti itu tuh gimana? Ya kan maksudnya bentukannya kayak yang nggak mungkin lah. Cuek gitu kelihatannya bentukannya cuek kayak gitu pang ya. banget, apa segala macam. Dari anak lahir itu dia tuh bisa mandiin, dia itu bisanya buat bersihin. Nggak apa-apa, it's okay. Nyebokin. Nyebokin ya, takutnya kasar. Kayak gitu, itu tuh dia melakukan hal itu semua. Dari zaman dia rambut masih begini nih? Masih begini. Jadi dia benar-benar ngurus anak tuh benar-benar. Romantis dong Eno, termasuk romantis Eno atau? itu bisa dibilang termasuk romantis. Oh ya. Cuman yang makin ke belakang, kita mau anniversary, ya kamu cari yang hotelnya deh, ntar aku yang tinggal transfer gitu. Kita makin lama ya. Which is good ya. Oke, Nadila, kita mau kasih lihat ada postingan Nadila Ernesta ini untuk mengenang atau merayakan 13 tahun lebih tepatnya ya bersama mereka. Yeah, 13 years down, forever to go. I'm grateful for every moment we've shared.
Even the ones where you pretend to listen while bahasa Indonesianya Rian silakan supaya 13 pemirsa tahun Ambiar bersama selamanya Di pokoknya Inggris saya semua. bersyukur Kita untuk udah- setiap momen yang kita bagikan bersama. Walaupun saat kamu berpura-pura untuk mendengarkan ketika gua ngambek atau juga apapun itu bercerita tentang orang yang gak jelas, you are my rock, my confident. Pokoknya lu yang bisa memberikan kepercayaan diri, and my favorite gum. Orang yang bisa dibilang adalah favorite person ya. Thanks for sticking with me. Terima kasih selalu bersama, even I drive you when, crazy. even when walaupun di saat gue bikin lo marah, bikin lo kesel. Love you. Oke. Kan sobat Ambiar harus pakai Indo ya supaya Iya dong ngerti. harus. Iya dong. Nadila, tapi yang berubah dari kamu tuh yang dalam hati tuh, gila ternyata gue nikah sama dia tuh membuat gue berubah menjadi orang yang seperti ini loh. Banyak sih, karena aku tuh orangnya amat sangat cuek. Jadi kayak aku tuh cuma mikirin kayak gua gitu. Pas sama Eno tuh diajarin untuk kayak ini nih kita family, kita harus ada ini, kita harus begini. Dia banyak Ngomong banget. dong ya, ngomong Iya, banget. dia benar-benar ngajarin bagaimana menjadi seorang perempuan lah. Karena aku tuh lumayan agak tomboy kayak. Oh ya? Iya, aku tuh bisa bener-bener kayak zaman dulu kan aku selalu syutingnya bolak-balik Bali ya, kita FTV. Aku tuh udah taruh barang tuh semua di koper, jadi kalau misalnya udah plek jalan. Plek jalan, yang ya cuek udah, aja taruh udah aja taruh gitu. aja gitu, udah Oh, laundry, masukin lagi ke koper, besok minggu depan berangkat lagi Bali kayak gitu. Justru dia. Dia yang OCD sebersih itu. Oh ya? Wah parah. Ya. Oh. Si anak pang itu. Itu dia. Ya kan? Oh wow. Dia bisa gini, Mbak ini masih berdebu. Aku langsung kayak, oh tidak dengar. Oh ternyata sangat mengganggu. Oh dia OCD, punya suami OCD itu gimana rasanya? Sementara kamu yang cuek. Ya awal-awal berantem, karena kan aku kalau nonton makan di tempat tidur gitu kan. Itu tuh bisa kayak, kamar tuh kayak gini awal-awal. Tapi lama-lama aku juga, akhirnya aku pakai tatakan, terus aku makan, jadi jangan jatuh. Kan jadi sama-sama seneng. Oh kamu suka makan tempat tidur, dia nggak suka? Dia enggak. Oh beda Maksud banget. aku tuh makannya kayak yang cemil keripik Cemil-cemilan, kan iya, buat cemil-cemilan, nonton iya. gitu kan. Tadinya kan kalau kita ini kan ada yang jatuh satu. Ada yang jatuh, Udah itu iya, udah pasti iya. keremesan tuh jatuh kan. Nah, iya, Nah iya, itu tuh iya. dia kayak langsung hidupnya tuh kayak gak tenang, mukanya tuh kayak ada sesuatu gitu. Nggak, Iya, kayak bukan Eno banget yang kita lihat gitu ya. Iya, dia langsung kayaknya ngeres ya bilangnya. Iya, Kayak ngeres gitu. gitu kan. Nadila aku penasaran ya, untuk orang yang pacarannya cukup lama 5 tahun, banyak sih teman-teman selebriti yang pacarannya lama kemudian mereka menikah dan alhamdulillahnya juga lama gitu, maksudnya sampai selamanya. Tapi perasaan bosan itu di tahun keberapa? Bosan sih enggak ya, cuman mungkin ada perasaan flat karena terlalu monoton ya kan Iya, pasti. karena kan hidup tuh kayaknya gitu, bangun tidur, itu lagi, Ini bikin teleponan ini. lagi berjam-jam, habis itu dijemput. Nah itu bagaimana menanganinya tuh? Kita buat-buat, Maksudnya? kita buat-buat sesuatu yang menarik. Kita pergi berdua, kita bikin planning, kita ini. Jadi kita bikin spark sendiri kalau menurut aku ya. Memang harus. Itu bener banget. Oke buat sobat Ambiar ya, kita mau ingetin buat sobat Ambiar yang sudah menikah ya. Tolong colek suaminya, Pak kita udah lama nggak pergi. Ayo jalan-jalan Bener. kemana. Atau colek suaminya, Mah kita udah lama nggak pergi. Bener. Maksudnya bosan itu satu hal yang pasti. Bener. Ya kan, tapi gimana caranya supaya kita bisa ya akhirnya ada apa ya? Ada Sparks percikan sparks lagi itu apa gitu percikan ya? Pak? Percikan. Ada percikan lagi supaya bisa Percikan lebih hangat lagi. asmara. Iya benar sih. Tapi ini kamu kan dulu kamu bilang ngintilin Eno ketika dia manggung kemana keluar Tapi kota juga. bukannya posesif ya, Iya. cuman karena emang lagi pacaran kan gak mau lepas Iya, gitu. iya, Jadi iya, kayak iya. tiba-tiba dibawa ke Kendari. Gimana itu Kendari? Belum gitu. pernah soalnya waktu itu pernah ya. kan. Tapi pernah ngerasa jealous nggak? Maksudnya kayak, ini grupisnya kan banyak banget. Netral tuh grupisnya luar biasa loh. Nah kebetulan aku tuh orangnya kayak ya udah kan sekarang lo pacar gue, santai aja. Sampai pernah nih, misalnya kita di dalam ini ya, di dalam mobil gitu ya. Mereka baru turun, udah kelar manggung, turun terus masuk bis kan. Terus kan fansnya masih kayak, Bang Eno gitu, pacar baru ya, bukan Cathy Sharon lagi gitu. Kayak Gue lupa loh, emang Eno pernah sama Cathy Sharon ya? sebelum sama gue. Hai Cathy Sharon, selamat pagi. Selamat pagi. Tapi aku tuh gak pernah ada masalah. Emang sesantai secuek ini ya emang Iya. perempuan. Dan terus gitu kayak, udah Cathy Sharon lagi terus. Terus kamunya gimana tuh? Apa kayak bukan Nadila gitu. Seru. Oh, kamunya memang seru. senyantai itu sih ya. Santai Karena banget. ya pada dasarnya kan ya emang
pertama kita juga kenal teman, Iya, dan iya, gitu iya. terus dia sudah tidak berjodoh lagi dengan pacar aku, jadi ya sudah lah. Iya. Dan aku Tapi- tidak merebut. Iya, tapi gitu. Eno pernah nggak sih ngomongin hal yang ini loh yang aku suka banget dari kamu? Dia pernah ngomong gitu nggak? Enggak, Mungkin di Eno, awal Eno itu bukan orang yang apa Ngomong. kayak Verbal ya? yang kayak cantik banget apa gitu. Oh, Tapi enggak dia ya? kayak nunjukin, oh kalau kamu berbuat seperti ini, I'm proud of you gitu, tanpa harus dia ucapin. Oke. Nadila, kita punya kabar juga bahwa ternyata kamu itu berjuang untuk melawan autoimun. Yes. Kita mau kasih lihat juga. Diagnosanya tuh kapan? Pokoknya waktu SMP itu kan berarti sekitar 2003. Cukup lama ya. Itu tuh masih kayak autoimun tuh masih belum tersosialisasikan Iya, gitu orang lah ya. masih bingung, belum Masih bingung, iya. Jadi orang tuh kenal. mikirnya kayak, ini ketoba sama oma tuh zaman dulu, ini kayak pakai jeruk nipis nih gitu. Yang kan harusnya nggak kayak gitu kan treatmentnya gitu. Akhirnya mulai ke semakin tua hormon kita kan semakin kurang balance ya, Iya, nggak nggak sebagus seimbang, iya. dulu. Jadi tuh semakin menjalar kemana-mana dan dia tuh jatuhnya tuh penebalan-penebalan di satu di spot-spot tertentu dan dia selalu kanan kiri gitu-gitu. Oh, oke. Nah, akhirnya aku ke dokter yang memang khusus kulit, terus dicek ternyata ini adalah psoriasis dan ini psoriasisnya autoimun psoriasisnya itu bukan karena setelah tua kena, karena jadi memang bawaan. karena Jadi ada dari yang DNA-nya. karena ada yang muncul ketika sudah sudah berumur atau Iya, ada yang betul. baru-baru gitu. Kalau aku memang benar-benar dari SMP Oke, gitu. terus itu akan muncul tuh kalau kondisi fisik lagi Kalau kayak seperti gimana? apa? kayak lagi misalnya kecapean, terus Stres gitu. stres. Tapi kalau stres itu sebenarnya aku udah bilang sama dokter, dok saya juga nggak mau stres. Tapi itu tapi kan itu keluar dari itu kan tanpa kita sadari kita kan mikir kan selalu. Jadi kayak ya udah. Sama alkohol. Alkohol adalah nomor 1 dan gluten. Oh, gluten. iya, Jadi gluten. Jadi nggak, aku agak susah dairy, aku nggak bisa gitu-gitu. susu-susuan gitu Iya. enggak, keju Roti-roti gitu. enggak. dong Enggak, ya? jadi aku sih masih makan ya, cuman maksudnya dikurangi nggak kayak dulu gitu setelah tahu kalau apa aja yang nggak boleh nih. Lalu aku ketemu dokter, nah dokter ini profesor autoimun eczema dan psoriasis Di Jakarta. di Jakarta. Treatmentnya itu cuma ada 3 sebenarnya. Treatment UVB yang kita masuk Sinar. itu sama kayak vitiligo. Vitiligo kan juga di sinar ya, itu autoimun juga. Terus itu tuh tahapnya naik dari 30 detik, semenit sampai pernah 5 menit itu gosong. Oh ya? Nadila, gini, tapi kan itu kan SMP ya, maksudnya itu diagnosanya dan terjadi ketika kamu SMP. Aku tahu kalau itu adalah psoriasis itu setelah aku SMA. Yang artinya kamu udah sebelum syuting, maksudnya ketika syuting pun kamu harus berjuang untuk menutupi itu. Belum ke badan-badan. Oh. Jadi itu tuh dia kayak bertahap gitu loh. Kayak makin lama dia nge-flare gitu. Apalagi pas lagi hamil, hormon lagi nggak benar, imbalance kan, itu keluar semua tuh. Oh iya. Dan kita nggak bisa minum obat. Nah tadi kan UVB, yang kedua kita minum obat. Nah itu obatnya itu lumayan keras. Steroid gak sih? Enggak kan? Salepnya ada steroidnya, tapi aku selalu minta sama dokternya untuk steroidnya sedikitin, nggak apa-apa sembuhnya agak lebih lama, tapi setidaknya steroidnya aku nggak terlalu ketergantungan. Iya. Tapi obatnya memang obat keras, sama ada satu suntikan yang akhirnya kita kayak insulin suntik sendiri. Oh. Setiap hari? Treatment pertama 5 minggu pertama itu suntik, lalu setiap bulan kita suntik. Sekarang setiap bulan seumur hidup. masih? Aku ngambil yang obat. Oke. Karena biar bisa dikurangin nanti dosisnya lama-lama setelah dia remisi. Semakin sehat ya? Semakin sehat. Semakin sehat. Dan aku tuh akhirnya kita tuh belajar untuk bisa berdampingan sama Iya, ini. berdamai Karena dengan ini, keadaannya. karena Karena ini itu kan lebih- autoimun juga bukan kita yang minta ya. Ya, dan kita Iya. bisa melihat bahwa penerimaan kamu tuh sangat luar biasa sekali. Kamu punya energi yang begitu positif sekali. So, kita maklum banget kalau dia kayaknya kalau nggak ada gosip miring tuh ya wajar, orang kayaknya kelihatannya kayak Benar, she's fine. fun banget. Fun banget, menyenangkan. Semoga Betul. bahagia selalu berkat sama Eno. Amin. Tapi buat seorang Nadila, kita mau ajakin Nadila, kali ini kita punya banyak sekali surat yang harus kamu baca. Ya. Dan kamu harus memberikan respon untuk surat tersebut dalam kotak surat ambiar. Oke. Let's go! Surat
Surat-surat ini boleh dipilih. Ini datangnya dari fans kamu dari Mars, Pluto. Mungkin ada yang dari Kendari, ya silakan kamu baca. Silakan dipilih. Kamu respon suratnya. Aku yang ini deh, warna lagi ngetren kan. Harus dikasih lihat. No, it's okay, kamu baca aja. Nadila Ernesta, apa bentuk dukungan suami yang paling Nadila rasakan saat menjalani peran sebagai ibu sekaligus pekerja? Selalu bisa membagi tugas bersama. Saat aku nggak bisa jemput anak, nggak bisa ngajarin, dia bisa ngajarin dan jemput. Tapi kalau ada aku bisa ngerjain semuanya. That's right. Oke, share ya. That's good ya. Next, Next, surat silakan berikutnya dipilih untuk lagi. Nadila Ernesta. Thank you. Thank you. Apa hal yang menurut Nadila wajib dijaga agar pernikahan tetap hangat meski usia sudah belasan tahun? Banyak-banyak pergi berdua, ngobrol, sama nonton film horor. Karena kita berdua suka nonton film horor. Oke, cari Ah, iya, kesukaan seru tuh bareng-bareng, ya, lakukan itu seru berdua ya. Oke, Oke, kita siap. baca satu lagi boleh ya? Terakhir, satu hal tentang pernikahan yang dulu tidak pernah Nadila bayangkan sebelum benar-benar menjalaninya. Satu hal tentang pernikahan yang dulu tidak pernah Nadila bayangkan. Tapi terjadi di dalam pernikahan. Apa ya? Ternyata setelah menikah, karakternya itu ternyata lebih kelihatan daripada setelah sebelum menikah, walaupun pacarannya 5 tahun. Tapi Iya, setelah menikah itu Tetap kayak aja buka beda. lembaran baru. Oh, saya baru kenal orang ini. Bahkan walaupun 5 tahun pacaran ya. Iya. Oke. Karena memang tetap beda ya, karena Tetap satu beda. rumah yang setiap hari, setiap saat, Jadi mau tidur, bangun tidur, bangun lo tidur, lagi, ketemu, lo lagi gitu itu kan. dia. Lo lagi ya bosan itu pasti mencari cara adalah pilihan. Kita kembali saat lagi, thank you Nadila Thank Ernesta, tetap di you. Ibu ya. Rasa dalam hati, takut yang tak terkendali. Gue mau nanya sama Karen Delano, Aha, viewers lagu lo udah berapa? gue Kan lu punya lagu, lu punya single 2 lagu. YouTube ya. Ya. 100.000 lah. Gak boleh begitu. tapi Boleh kita kalau- berikan tepuk tangan, 100.000 banyak. Banyak. Nggak ada lo. Lagu yang Lo kedua, nyenengin gua doang. lagu yang kedua berapa? Ya hampir segitu juga sih, nggak nyampe-nyampe lebih dari 100.000 gue mah. Tanya Perlan. Perlan 86 punya sebuah singlenya tapi sayangnya tidak boleh ditayangkan di TV karena nggak boleh sama KPI. Tapi single kalian viewersnya berapa? 3 juta. Makanya dibandingin gue, hello. Lu masih menang 3 juta isinya bazar semua yang nonton. Tapi ini Sobat Ambiar, adik kita nih, bintang tamu kita ini viewersnya Berapa? sampai 32 juta. Bagi dikit boleh gak lagi jualan? Kasih dikit aja, tambahin 20.000 dah Sedekah viewersnya. viewers ya. Iya. Sampai ketika dia tayangannya ini viral, dinotis dan diundang di America's Got Talent. Keren Diundang nggak? untuk lomba. Iya buat audisi. Buat audisi? Keren banget kan. Secanggih apa suaranya? Kita Coba. akan hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia Ash. Asrenia atau Ash bersama dengan Tante Aldila dan Mama Shaggy.
a star. Wow, Es. Tante dan juga Mama. Luar biasa keren banget, Es. Berapa sih umur kamu, Es? Umur kamu berapa? 9 tahun. 9 tahun. Iya. Emang cita-cita kamu pengen jadi apa sih? Penyanyi. Siapa penyanyi favorit kamu? Tadi kali sama Ziva. Ziva Magnolia. Mau bilang apa sama Ziva Magnolia yang selalu nonton kita pagi-pagi? Mau bilang apa ke sana? Apa ya? Mau Aku bilang fans apa? berat ke Kak Ziva. Oh, fans berat Kak Ziva. Kak Ziva, ini namanya Es. Pasti Kak Ziva juga tahu karena viral di media sosial. Es, Mama dan juga Tante, kami ucapkan terima kasih banyak sudah hari pagi-pagi Ambiar. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Keren Ini dia banget. Es yang suaranya merdu mengcover lagu-lagu sampai diundang ke America's Got Talent. Aku suka dari kamu, Es. Gaya nyanyi kamu tuh gesturnya percaya diri sekali. Coba kibasin rambutnya dong. Wow. Kamu tuh belajar nyanyi dari umur berapa? Aku belajar nyanyi. Aku bisa nyanyi dari umur 1,5 tahun. Berapa? 1,5 Berapa? tahun. 1,5 tahun. Hampir sama. Angga 1 tahun aja udah bisa nyanyi. Kamu 1,5 kan? Iya. Iya, iya. 1,5 tahun tuh emang nyanyiin lagu apa waktu itu? Aku suka cover lagu. Aku pertama cover lagu apa ya? Heli. Heli. Heli, kuk. Tapi karena aku dulu ngomongnya belum jelas, jadi ngomongnya Wai. Iya. Coba gimana Coba, dulu? coba. Coba, Heli, Ini lagu coba. pertamanya dia di umur Kayak 1,5 mana itu tahun. lagu Coba. suara kayak gitu? A punya anjing kecil. Ku beri nama Wai. Jadi anjingnya dia ganti namanya jadi Wai, kan nggak bisa ngomong Heli. Oh, 1,5 tahun udah bisa nyanyi, terus Bisa. belajar nyanyinya sama siapa? Sama Mami. Mami. Jadi sama mamanya. Begini, tapi kok tadi yang nyanyi bareng sama tantenya, kenapa nggak sama maminya? Kayaknya maminya nggak usah on cam lah ya, udah umur. Udah umur kayaknya, mendingan sama ontinya aja. Tapi maminya memang bisa nyanyi juga. Kebetulan bisa juga. Oh, oke. Terus ngajarin dia mulai bener-bener untuk semakin serius nyanyi itu waktu umur berapa? Sebenarnya waktu umur 6 tahun. 6 tahun kok anak ini tiba-tiba nyanyinya dia bisa lagu rap kayak lagu yang kayak Don't Can Cry Me ya. Aku aja sampai nggak tahu lagu itu dan dia belum waktu itu kan dia 3 tahun dia tuh belum bisa baca. Tapi dia tuh hafal Jadi Inggrisnya. dia mendengar. Iya, jadi itu kan Inggris gitu. Dia baru-baru bisa baca gitu tapi Inggrisnya tuh bener semua. Itu yang aku kayak wow, kok dia bisa gitu. Akhirnya aku coba mulai ajarin kok dia di luar lagu yang maksudnya dia nggak mau lagu anak-anak, dia udah mulai lagu-lagu yang susah-susah. Terus pas 6 tahun tuh kayaknya abis pandemi dia minta belajar lagu Listen. Apa? Listen. Lagu Listen. Oh, listen. Aku kan shock ya. Mintanya Listen. Iya, aku kan shock ya. Aduh, mami aja susah ya ngajar itu. Terus aku akhirnya kasih itu denger susah aja, loh. dengerin Beyonce. aja nak di YouTube gitu kan, dengerin. Terus dia dengerin terus. Terus dia, aku nggak expect dia bisa gitu. Jadi kayak, ya udahlah gitu, kayak cuman gitu doang kali ya. Tiba-tiba dia mami dengerin aku, kata dia gitu. Terus dia nyanyi dan nyampe. Aku langsung kayak, hah? Dia belajar sendiri, dia bisa kayak gitu. Pengen Itu sih listen dia. ya. Langsung listen. ternyata dia diberikan satu apa ya kelebihan Iya. ya. Kenapa lagunya Beyonce? Kenapa nggak Rita Sugiarto? Kayaknya denger di temennya ada yang lomba nyanyi lagu itu, terus dia kayaknya suka sama lagu. Maminya sama bisa lagu. nyanyi, tantenya suaranya juga bagus. Ini memang ada darah seniman, darah penyanyi. Ibuku juga. Oh, jadi Ada sekeluarga. Ash cover juga sama ibuku juga ya. Sama omanya. Oh, oke. Tapi ada dia ikut sekolah informal nggak les nyanyi gitu? Akhirnya setelah 7 tahun, akhirnya kan karena 6 tahun aku masih bisa ajarin, lagunya masih oke lah, masih bisa aku ajarin. Terus tiba-tiba dia lagunya lebih wow lagi yang aku kayak udah nggak bisa nih, aku udah nggak bisa. Baru aku umur 7 tahun akhirnya lesin dia, baru mulai lesin dia dan akhirnya di situ mulai lebih terarah lagi gitu. Oke. Viral 32 juta viewers. Gimana kamu kaget nggak ngeliatnya? Ya, aku senang banget melihatnya. Terus kalau udah viral gitu tuh kamu mikirnya gimana?
Mikirnya. Terkenal. Happy. 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 Sama siapa waktu itu 32 juta itu nyanyinya? Sendiri. Nyanyi sama Onti. Sama Onti. Oke, itu memang sering barengan nyanyi berdua sama Ontinya atau itu lagi tiba-tiba aja Sebenarnya nih? aku titip ya. Iya karena aku kerja. Jadi aku titip sama Ontinya. Terus mereka buat cover. Iya. Jadi mereka buat cover terus mereka bilang, "Mami, aku tadi bikin cover sama Anti," gitu. Oke. Terus akhirnya baru cover. Dan kabarnya mereka ini dinotis sama penyanyi aslinya. Kamu tahu, kamu ternyata penyanyi aslinya ngelihat postingan kamu Iya, sama aku Onti tahu. kamu. Mami ngasih tahu. Mami ngasih tahu. Kita lihat dulu ya. Oh wow. Dikasih tahu sama siapa? Sama Mami. Mami. Gimana perasaan kamu penyanyi aslinya ternyata nonton konten kamu? Gak nyangka karena biasanya aku lihat artis-artis lain seberapa enggak Biasanya semua asyik di nonton notice. ya. Iya. Happy nggak? Kamu bilang sama teman-teman kamu nggak? Kamu kasih Temen tahu aku nggak? langsung tahu. Teman kamu langsung tahu bilang apa ke kamu? Bilang kayak gini, "Wah, kamu di notice sama Sienna." Guru kamu ada yang tahu nggak? Guru Di sekolah. oh, tahu? Bilang apa guru kamu? Bilang apa ya? Langsung lulus aja kelas 6 gitu. Keren ya. Ngajakin cover ya. Iya, sama ngajakin cover. Oh, ada guru kamu ngajakin cover. Itu gurunya pansos namanya. Enggak, kita bercanda ya. Boleh ajakin guru Bisa gurunya. aja lu ah. Ini penyanyi aslinya ikut berkomentar Sobat Ambir. Kita mau lihat ya. Jadi komentarnya dari Sienna Spiro. Ya Aldila bilang, "Oh my God, Lord, oh Tuhan." Itu penyanyi Keren aslinya banget Sienna Spiro. katanya. Oke, kita mau baca lagi ya. Bagus banget sampai merinding, sumpah. Ini adiknya ada les nyanyi apa gimana ya? Sumpah bagus banget, I love you adik. Sing darling. Oh, Anak sekecil itu udah bisa harmonisasi. Heh? Kecil-kecil udah bisa growling. Refrannya juga smooth pula. Aku juga suka gini sama adikku, tapi kami dilempar bantal sama papa mami. Kenapa ya? Karena suara halo ganggu. Tante coba Aunti. Akan nyanyinya sama Aunti, terus penyanyi aslinya notice juga. Kalau Aunti ngelihatnya gimana tuh? Oh 32 juta penyanyi aslinya nge-view dan juga memberikan komentar. Seneng banget dan kaget banget. Sebenarnya kita tahu juga gara-gara kan itu terus-terusan komen kan, orang terus-terusan Nggak like. Jadi berhenti ya nggak notifnya. berhenti Kak. Jadi nggak kelihatan sebenarnya pas si artis itu notice. Dan sampai pada akhirnya banyak yang ngasih tahu aku kayak, kakak di notice gitu. Jadi aku tahu dari komen-komen orang yang ngekomen si artisnya. Aku kasih tahu maminya Ash, langsung seneng banget, kita happy banget. Maminya sebagai orang tua yang juga bisa nyanyi, ketika ngelihat Ash nyanyi, aku aja yang baru pertama kali ngelihat kamu secara langsung tadi kayak, wow ini anak she's a star. Dengan gesturnya yang percaya diri sekali. Kalau maminya tuh ngelihat Ash kalau nyanyi itu gimana? Bangga banget sih, gak nyangka, bangga banget. Maksudnya dari kecil tuh Ash itu hobi banget nyanyi. Dia berhenti nyanyi cuman kalau tidur. Serius sih, dia tidur sama makan. She never stop singing. Jadi di rumah tuh Setiap hari, all the time. suka ada yang nyuruh kamu berhenti nyanyi nggak? Ash berhenti nyanyi. Mami sama ayahnya. Oh ya? Ih sama kayak aku kecil juga gitu, gak bisa berhenti. Enggak, kalau dia sekarang justru orang-orang pada bilang, lu jangan nyanyi ya, lu jangan nyanyi ya. Tapi dia nekat, keluarin single. Oh jadi mami sama papinya yang justru. Saking kayak udah ini gitu kayak. Tidur. Iya. Jadi nggak pernah berhenti gitu kayak nyanyi aja. Nah terus sampai suruh orang-orang, saking dia obsesnya, orang-orang kita tuh mbak-mbak semua karyawan gitu ya dipanggilin suruh nontonin dia nyanyi. Jadi dia nanti nyanyi masih kecil, terus orang-orang suruh nontonin dia gitu. Oh. Dia kayak seneng banget kayak dia gitu-gitu. Kamu memang udah jadi superstar dari kecil ya, memang jiwanya pengen menjadi superstar. And you are superstar. Kita mau kasih lihat ini ada undangan dari America's Got Talent. America's Got Talent Season 2, 21.
Hi, my name is Jamie Citra, and I am a senior producer for America's Got Talent. I came across a video of you and think that you would be an amazing fit for the show. I would love to chat with you more about this opportunity. Please get back to me as soon as possible. Thank you, Jamie Citra. Aduh, aku dong di DM gitu. Aku juga pengen tampil di Amerika loh. Ya kan, kita pengen. Minimal datang aja ke Ya minimal kita datang aja, udah kita nonton. Itu gimana balasannya? Responnya gimana? Masa no thanks? Enggak mungkin ya. Balasannya sih waktu itu kan itu komen di Instagram Ash di DM-nya kan dipegang sama maminya. Akhirnya maminya bilang kayak persyaratannya apa aja, kita perlu melampirkan dokumen-dokumen atau video apa gitu. Terus dia bilang sih dia ngirim email akhirnya untuk detailnya. Di situ dia nyuruh kita untuk audition online via online, kita ngirim cover nyanyi lagu. Terus habis itu sama ngisi-ngisi data-data, terus kayak ada bukan wawancara singkat sih, perkenalan singkat ya. Iya, vlog singkat. Vlog singkat kayak kita ini umur berapa, kita senangnya apa, pertanyaan-pertanyaan dari mereka, profile, ya Footage-nya mereka. Oh gitu ya caranya ya. Iya, Terus. Lu gak usah ngimpi ya. Bisa persyaratan sudah dilengkapi. Terus. Persyaratan dilengkapi itu. Iya, Lengkapi. Terus. Terus udah kita tinggal nunggu balasan nunggu aja sih. Terus kemarin coba aku follow up kan, karena kan dia bilang kita nunggu sampai hari Senin kemarin. Terus karena kita waktunya mepet, ternyata nih acara ini tanggal 13 bulan ini. Jadi kayak agak impossible untuk nerbangin kita sekarang. Terlalu Jadi mepet iya, gitu. akhirnya dia mengubah kita di insya Allah kita di akhir tahun di season berikutnya. Bulan apa itu artinya? Kurang lebih Agustus atau September. Kamu happy nggak sih diundang ke Latihan America's kalau kita Got ada waktu Talent? buat Iya, Jangan jadi sabar. biar ada free. Benar. Kamu udah nggak sabar. Kamu kasih tahu tuh teman-teman satu sekolah kamu. Dia udah gak sabar. Udah nggak Ini kalau sabar. aku jadi dia juga setiap ini kemana-mana ya di mall kemana hello gitu lah. Bedanya antara udah nggak sabar sama udah nggak sadar. Ada waktu buat latihan. Iya, mau nyanyiin lagu apa nanti? Nantinya Udah dipikirin rencananya. dong Oh. sih sekarang. Belum ada rencana. Yang lagu waktu disuruh itu, Atau waktu kemarin listen. di notisnya itu kita lagunya ini Part of Your World. Part of your world. Iya. Kamu boleh Coba dong nyanyiin refnya coba dong. dong. Nyanyiin refnya Sama ya. Anti ya, sama Anti kan. Coba dong Iya. Yang ini pelan tuh. Pelan. Ready to know what the people know. Asking my questions and get some answers. What's the fire and why does it What's the word? burn? When's it my turn? Wouldn't I love to explore that shore Out of the sea. Wish I could be Part of that As, we love you. Balikan lagi tapi bagi-bagi Alfia. Good luck for you. Ready to know what the people know. Ask my question and get some answer. What's the fun? Ya, Ustadz Raja dan juga Rizky Sulaiman atau biasa dipanggil Cepot dan mereka menamakan diri mereka sebagai Repot. Rapot. Yang repot alat-alatnya. Alat-alatnya ya. Repot. Rapot, Ustadz Raja dan Cepot, disingkat di Rapot dari Nagrek. Betul, betul sekali. Jadi dakwah dengan menggunakan wayang. Betul. Ini kayak Sunan Kalijaga ya. Iya. Dulu kan pakai wayang berdakwanya. Iya, Tapi kalau dari Rapot sendiri apa alasannya di zaman seperti sekarang dakwahnya pakai wayang? Awalnya sih
pertama yang terjun ke dunia dakwah saya waktu tahun 2020. Nah, setelah saya terjun dunia dakwah, kebanyakan nih para jamaah tuh sedikit demi sedikit berkurang. Kenapa? Karena nggak ada hiburannya gitu kan, jenuh katanya. Nah, setelah itu gimana ya kalau ada seninya? Karena kan terinspirasi dalam suatu kitab, dengan seni hidup akan indah, dengan agama akan terarah, dan dengan cinta akan bergairah. Aduh, akhirnya saya cari rekan yang bisa diajak kolaborasi nih. Ternyata alhamdulillah bertemulah dengan Kang Dalang Rizky ini. kenapa dakwahnya pakai wayang? Kenapa kalau mau berkesenian nggak makan beling misalnya? Itu kuda lumping. Oh, iya, kuda lumping. Nanti saya jadi tewas. Oh jangan dong. Saya panggilnya Cepot aja ya. Iya, nggak apa-apa. Kang Cepot kenal sama Ustadz Raja ini memang berteman dari dulu. Iya, dulu dia di kelas saya waktu SMA. Oh ini Ustadznya malah di kelas Di ya. kelas, betul. Oh, Di kelas Makanya SMA. kecil saya. Dia besar. Apanya yang kecil? Badan jabatan. Iya, tapi rezeki berkahnya besar. Amin. Ya Allah. Tapi memang dari sekolah dari dulu memang belajar wayang golek atau memang Iya. baru sebelum kenal sama Ustadz? Jauh Raja? sebelum kenal sama Ustadz Raja saya udah bergelut di dunia kesenian. Wayang golek itu mulai saya tampil mandiri itu 2012 di acara-acara 17 Agustus kayak gitu. Oh, belajar dari siapa ngewayang Dalang? Awalnya otodidak, cuman lihat kaset zaman dulu VCD kayak gitu. Nah, lanjut ke sini baru mencari guru. Kayak Mencari ke guru. Giri Harja, Ah. ke ya banyak guru lah di sana gitu di Bandung. Kalau Ustadz Raja belajar mendakwanya di mana? Belajar ngedakwanya? Saya belajar dakwah waktu SD kelas 5. Jadi waktu itu saya kelas 5 SD ditunjuk oleh guru saya untuk ikut lomba pidacil. Oh. Padahal saya belum tahu dan belum bisa bagaimana sih pidacil. Dan luar biasanya waktu saya kelas 5 SD itu lagi viralnya jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Kita hadirkan dia Ustadz Maulana. Lagi viralnya itu, makanya saya pakai metode ceramah beliau dan saya memakai trik beliau dan ibaratnya mah pakai gaya beliau dan alhamdulillah tembus di kabupaten. Ah, udah pernah ketemu sama Ustadz Maulana? Belum sama Mau sekali. ketemu? Pasti. Jadi kita ke studio sebelah yuk. Lagi syuting di Oh, studio lagi sebelah. syuting. Oh, jadi terinfluence oleh Iya, Ustadz betul. Maulana. Ustadz Ustadz Maulana. Maulana tuh pernah ngelihat postingan dari atau komen di komentar kolom komentarnya. Pernah nggak? Ustadz Raja atau belum pernah. Belum ya? Oh, belum pernah. Belum pernah komen Ustadz Maulana? Belum pernah. Nanti kita bilang ya supaya dinotis sama Ustadz Maulana. Kita mau ngasih lihat Sobat Ambiar ada sebuah artikel ini modalnya nggak banyak tapi menghasilkan banyak. Abang baca bang, abang baca. Jangan benerin poni bang. Bermodalkan Rp300.000, Ustadz Raja dan Rizky Sulaiman nekat ikut ajang pencarian bakat pedakwah 2025 di Jakarta. Dari Nagrek berdua, Berdua. 300.000 dipakai apa? Nggak dipakai apa-apa. Emang cukup buat naik bus aja kayaknya lebih dari 300.000. Nah awalnya cuman seperti ini, waktu saya lagi di asrama di pesantren, kan saya tuh terjun di dunia MUI juga gitu ya, masuk MUI Desa Ganjar Sabar. Ada informasi mengenai ajang kompetisi aksi. Nah sama ketua MUI tersebut direkomendasikan, kamu deh bagus ikut kompetisi tersebut karena udah terjun di dunia dakwah dengan seni wayang tahun 2021 kan. Jadi bagus lah direkomendasikan sama MUI. Maka di situ dengan modal nekat saya langsung ajak Kang Rizky, dan Kang Rizky posisi lagi gak punya pekerjaan, lagi apa Kang sebutnya teh, pengacara ya? Iya, pengacara, Apa itu pengacara? pengangguran banyak acara. Tapi mau Dia langsung mau, ayo aja cenah. Ayo aja ke Jakarta. Ke Jakarta. Saya mau nanya sama Cepot, Kang Cepot, Iya. kenapa mau? Padahal lagi nggak punya duit dan tahu temennya juga nggak punya duit. Sebetulnya awalnya mah nggak mau. Oh. Awalnya nggak mau karena mendadak. Terus di situ juga keadaan istri saya lagi hamil, udah gede, udah 8 bulanan gitu lah. Tiba-tiba dia ngajak. Tapi saya mikir juga,
kalau saya nggak berangkat nggak punya nih buat lahiran. Ya udah saya ikut aja. Tapi tahu nggak saat itu bahwa Ustadz Raja cuma punya 300.000? Belum tahu. Belum tahu. Teman yang luar biasa. Itu mah intinya saya ketipu aja lah. Iya, akhirnya pas tahu, ya kenapa gue ikut gitu. 300.000 dipakai apa Ustadz Raja? Jadi awalnya nggak ada uang sebetulnya. Sebetulnya itu 300.000 itu dari Ngebegal? bukan. Kecil-kecil Ya gini maaf pegang. Ustadz, masa Iya. Dari 300.000 itu dari pekerjaan saya. Kan saya sebagai guru honorer. Nah, saya pinjamlah ke sekolah. Bisa gak pinjam dan ngasih 300.000. Nah, setelah itu lumayan nih 300.000 juga cukup. Ternyata Kang Dalang dia bawa baju 3 setel ke Jakarta. Dan pas setelah di sana luar biasanya banyak yang sedekah kepada saya. Alhamdulillah. Sekarang mereka dikenal di mana-mana, Banyak panggilan sedekah. juga banyak ya. Iya. Karena memang ciri khasnya dakwah dengan menggunakan wayang. Betul sekali. Boleh ya izin, silakan Ustadz Raja sama Kang Cepot rapot untuk kita bisa menyaksikan bersama-sama ketika berdakwah seperti apa. Ada temanya. Kita kasih tantang temanya. Seperti apa? Temanya ketika istri muda dan istri tua, bener kan? Nggak boleh. Belum beristri saya. Gitu. Ustadz Raja belum beristri? Belum. Kita punya kandidat, lihat penyanyi kita. Boleh nanti Berminat. kenalan lebih dekat lagi ya. Kenapa kok malu-malu? kita? Malu-malu mau gitu. Tuh lihat, tuh lihat. Tuh, Tuh, bagaimana? cantik kan? Ya. Ini. Gimana kan? Oh, tidak apa-apa. Oh, kayaknya malu-malu tuh. Ustadz, mangga silakan sama Kang Cepot. Temanya Ramadan, bulan berkah, penuh ampunan. Ya, silakan. Kang Rizky Sulaiman dan juga Ustadz Raja. Rapot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa ala zamil alam. Assalatu wassalamu ala sayyidil arab wal azam wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulum wal hikam amma ba'du. Para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kang Cepot? Iya. Ada pantun tidak untuk acara ambiar kali ini? Cakep. Belum. Sabar. Ada dong. Ikan hiu makan tronton. Cakep. I love you para penonton. Masyaallah. Ikan hiu makan TV. Cakep. I love you Trans TV. Ada lagi? Ada lagi tidak? Tidak, Eng. Wah, berarti udah habis. Alhamdulillah, pada kali ini kita senantiasa berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Kita bisa berkumpul dan juga bertemu di tempat Trans TV. Trans TV, luar biasa nih. Kita sekarang berada di bulan suci Ramadan. Iya, betul. Nah, tahu gak, Pot, bahwa bulan suci Ramadan itu adalah BBM? Bahan bakar minyak? Astagfirullahaladzim. Bukan. BBM itu adalah bulan berkah maghfirah. Jadi bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka sesungguhnya dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Gitu. Betul. Apa? Pengen buka, Pak. Malu-maluin masa. Siang-siang gini pengen buka. Atuh Pak nggak kuat, Pak. Pengen buka. Jangan buka. Daripada buka lebih baik makan diem-diem. Sama aja tuh. Sama aja, Bapak. Batal-batal itu juga. boleh. Seenggaknya ada rasa malu seenggaknya. Ya. Bapak puasa tidak? Insya Allah puasa. Insya Allah. Kalau adeknya? Puasa. Puasa apa? Puasa apa ini teh, Pak? Aduh, lu mah Ramadan.
puasa Ramadan tuh puasa apa? Puasa kagak makan apa-apa. Ya iya tuh puasa mah kagak makan apa-apa. Ini nih, udah puasa, udah batal berapa kali nih adek nih? Sekarang udah hari keberapa puasa? Oh, sekarang itu hari ke-28 puasa. Ya, kira-kira 27 lah batalnya. Astagfirullah. Itu mah pula, itu mah kagak puasa. Ah, kacau nih. Ini dia sama kayak pemain kendang kita. Betul ya. Bukan nggak puasa, ini makan diem-diem, itu nikah diem-diem. Pak Ustadz Raja, Ya, siap. terima kasih Betul. banyak. Kang Cepo, terima kasih Iya, banyak. Kita akan sama-sama. kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Ambiar berbagi berkah. Let's go! Sobat Ambiar, silakan langsung telepon sekarang juga. Kalau kita bilang Ambiar berbagi berkah, jawabannya Mau dong berkahnya. Assalamualaikum. Ambiar berbagi berkah. Mau dong Ya, berkahnya. pintar. Dari siapa? Di mana? Dari siapa? Di mana namanya? Di mana? Dengan siapa? Suci di Bangka Belitung. Suci Bangka. Tuti. Suci. Tuti apa Suci sih? Iya Suci. 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 Dia nggak ngajak berantem, dia lagi puasa. Tuti apa Suci? Suci dari Bangka Suci. Belitung kan? Oke, Suci siap Iya. ya? Ya. Siapa bintang tamu yang sempat mengalami autoimun? A. Eno NTRL. B. Netral NTRL. Gua mau ngomongnya NTRL. Jadi bacanya Serah gua, netral. tulisannya Ya, apa-apa gitu, sih. ya kan? Orang anak band nggak paham sih Nadila dia. Ernesta. 3. Boy Ian. Boyen. Boyen. Apa Suci Yang B. jawabannya? Yang B Nadila Ernesta. Selamat buat Suci di Bangka Belitung. Iya, akan dikirim ke rumah kamu. Hadiahnya. Mangga bintang tamu kita ya. Toaster Sobat semua. Ambiar, ini dia bintang tamu kita pagi hari ini. Terima kasih banyak Nadila Ernesta dan juga terima kasih As, Mami sama Auntinya, terima kasih buat rapot hatur nuhun pisan ya. Semoga bisa memberikan ilmu-ilmu buat kita Amin. dengan cara yang menghibur. Amin. Dan kita akan kembali lagi besok pastinya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger, sampai jumpa.